Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk teman-teman semua dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan video dari kelompok kami. Yang kami hormati Bapak Anam selaku dosen pengajar dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya angkatan 2023, khususnya kelas G. Mata kuliah Komunikasi Perubahan Sosial. Dan ya, sesuai dengan mata kuliah yang Bapak ajar, maksud dan tujuan kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan atas hasil analisis dari kelompok kami tentang gender dan media dalam sebuah film yang berjudul Perempuan Berkalung Sorban. Dalam hal ini kami lakukan sebuah analisis dengan menyaksikan film dan meminta beberapa review dari orang-orang yang sudah terlibat sebagai penonton atau yang sudah menyaksikan dari hasil karya film ini untuk mengetahui terjadinya komunikasi perubahan sosial dalam konteks gender pada sebuah media yaitu film. Oke, sebelum itu izinkan untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firnas Zaki Maula Amri dengan NIM 230411843333 dan juga di sini ada siapa? Saya Tri Ilaina dengan NIM 232311843114. Saya Aisyah Cintali Roza dengan NIM 230411843007. Saya Grasipur Romon dengan NIM 23041148 Oke, kita langsung aja berdasarkan hasil analisis yang sudah kami kerjakan, kami lakukan, kami presentasikan, kami kemas dalam beberapa hasil, yaitu pertama, sebelum kita masuk hasil analisisnya, kita akan spill nih bagaimana sinopsis atau gambaran awal cerita dari film berjudul Perempuan Berkalung Sorban. Untuk itu mungkin Nasa bisa menjelaskan bagaimana. Jadi, sinopsis pada film Perempuan Berkalung Sorban ini menceritakan tentang kisah pengorbanan dan perjuangan seorang wanita yang bernama Anissa yang ingin merubah hidupnya karena dia merasa tidak adil di hidupnya ini. Anissa ini sejak kecil hidup di lingkungan yang berpegang teguh pada tradisi Islam konservatif, di mana dia ini di lingkungan ini sering diremehkan atau saat dia mengeluarkan pendapat bersuara itu pendapatnya selalu dianggap sebagai remehan anak kecil. Hal ini membuat Anissa semakin yakin untuk membuat dunia baru, dunia di mana dunia baru ini menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam membuat dunia yang seperti diinginkan oleh Anissa ini, banyak sekali rintangan dan cobaan yang dihadapi oleh Anissa. Ya, itu adalah sinopsis atau disclaimer tentang film dari Perempuan Berkalung Sorban. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, itu sudah kami bedakan warnanya, kami tebalkan, yaitu sebagai kata kunci dari sinopsis ini, yaitu pengorbanan dan perjuangan Anissa, tradisi Islam konservatif dengan cara dunia yang menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Baik, kalau teman-teman semua sudah paham tentang gambaran cerita dari Perempuan Berkalung Sorban atau sinopsis dari film ini, kita langsung saja masuk pembahasan pada hasil analisis yang sudah kami lakukan. Selanjutnya, yaitu berkaitan tentang analisis scene atau adegan yang terjadi dalam film Perempuan Berkalung Sorban. Ada apa itu, Kak Cinta? Oke, analisis scene pada film Perempuan Berkalung Sorban di sini ada dua kesetaraan gender yang kita dapat, ada yang pendidikan dan penomorduaan atau subordinasi dalam kehidupan sosial yang akan selanjutnya dijelaskan oleh Firnas dan juga Cio. Cio. Oke, jadi film ini itu menggambarkan kesetaraan gender dalam hal pendidikan melalui beberapa adegan dalam film Perempuan Berkalung Sorban. Di adegan ke-19, Ustadz Kiai Ali menyampaikan pandangan tradisional tentang peran perempuan dalam kehidupan berumah tangga
menyoroti perempuan modern yang bekerja di luar rumah dan menghadapi permasalahan perceraiannya. Di adegan ke-66 menunjukkan Anissa setelah perceraiannya kembali mengejar pendidikan di Yogyakarta, jurnalistik di Yogyakarta, dan beberapa adegan lain menggambarkan perjuangan Anissa untuk mengembangkan perpustakaan dan mengejar ilmu pengetahuan, serta upaya Kodirui untuk mengejar kesetaraan manusia pada para santri. Namun di film juga menceritakan subordinasi gender dalam adegan lainnya, di mana masyarakat menempatkan perempuan dalam peran tradisional dengan ekspektasi terbatas terhadap pendidikan dan pernikahan. Orang tua Anissa dan tokoh agama seperti Kiai Hanan menggambarkan pandangan tradisional terhadap peran perempuan, menolaknya untuk pendidikan tinggi dan lebih memprioritaskan pernikahan serta peran tradisional sebagai istri. Secara keseluruhan, film ini itu mencoba menggambarkan kompleksitas dalam perjuangan perempuan untuk kesetaraan dalam pendidikan dan peran gender, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam perjuangan hak-hak mereka dalam masyarakat yang memegang kuat nilai-nilai tradisional. Baik, saya izin untuk melanjutkan, di mana sesuai yang disampaikan oleh Cio bahwa dalam konteks bidang pendidikan saja, gender wanita itu sudah mendapatkan tanda kutip sebagai orang yang dinomorduakan, karena ya entah itu wanita yang dianggap lemah, entah itu wanita yang dianggap masih bersifat tradisional, pemikirannya yang tidak rasional dan lain-lain, itu sudah terjadi. Dan ini juga terjadi lebih khusus kembali bahwa dalam adegan atau scene yang terjadi dalam film Perempuan Kesetaraan film Perempuan Berkalung Sorban itu menginisikan bahwa adegan seorang tokoh yang bernama Anissa itu mendapatkan perlakuan penomorduan atau subordinasi, dengan bentuk bahwa pada scene 26 atau scene 27 Anissa itu mendapatkan perlakuan di mana ketika Anissa meminta izin untuk kuliah atau menempuh pendidikan di luar negeri, Anissa itu tidak mendapatkan haknya tersebut. Anissa dimarahi, Anissa malah tidak diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapannya, karena kedua orang tua Anissa itu beranggapan bahwa ketika Anissa mau berpendidikan setinggi apapun, kuliah dimanapun, ujung-ujungnya Anissa akan kembali ke kodrat wanita pada umumnya, yaitu sebagai seorang istri, yang pada akhirnya istri hanya akan bekerja di rumah saja, seperti di dapur dan melayani suami. Itu adalah scene yang di 26. Kemudian ada lagi scene pada adegan 27 di mana Anissa mendapatkan perlakuan dinomorduakan kembali ketika Anissa itu meminta izin untuk menaiki kuda, ya, untuk berlatih kuda, berolahraga. Itu juga tidak didengarkan karena ya kembali lagi orang tua Anissa beranggapan bahwa olahraga berkuda itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki, dan Anissa sebagai seorang perempuan hanya bisa di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang terbatas seperti itu. Baik, itu adalah beberapa adegan tentang yang mengindikasikan dalam konteks pendidikan dan juga penomorduaan seorang tokoh yang bernama Anissa. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis scene, analisis babak. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang scene atau adegannya, kita akan analisis tentang babaknya. Ada 3 babak yang terjadi dalam film ini yang lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Nasa. Silakan. Nah, pada babak pertama, Anissa ini dibantah oleh ayahnya dan masyarakat sekitar karena dia ini ingin berkuda. Nah, masyarakat ini dan ayahnya menganggap bahwa berkuda adalah kegiatan untuk para kaum laki-laki. Nah, pada babak kedua, Anissa ini mengalami kesulitan lagi, di mana pada saat itu Anissa ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dia ingin mendaftar di universitas yang berada di Yogyakarta. Namun, ayah Anissa ini menentang karena ayah Anissa menganggap bahwa perempuan ini harus didampingi oleh suaminya atau laki-laki yang berasal dari keluarganya sendiri. Nah, pada babak ketiga ini Anissa sudah mulai mendapatkan bantuan dan mulai bisa membebaskan diri.
karena dia sudah ditolong oleh teman-temannya untuk melepaskan diri dari suaminya yang melakukan KDRT terhadap Anissa, dan Anissa akhirnya dapat melanjutkan pendidikannya di universitas yang berada di Yogyakarta. Oke, jadi itu adalah 3 babak yang terjadi dalam film, mulai dari babak pertama yang langsung menggambarkan perlawanan dari Anissa, kemudian babak kedua yang ada puncak masalah lagi, kemudian babak ketiga masalah mulai mereda dan mulai menemukan solusi. Itu juga sudah teranalisis oleh kelompok kami seperti itu. Dan tadi scene itu udah, kemudian babak juga udah. Selanjutnya kita akan memberikan bukti dari wujud kesetaraan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam film Perempuan Berkalung Sorban. Untuk itu akan dimulai penjelasannya oleh Cinta. Oke, di sini aku akan menjelaskan 3 scene di mana mewujudkan ketidaksetaraan gender di sini. Yang pertama itu pada adegan di meja makan, di mana Anissa itu dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena dia berlatih menaiki kuda, karena ayahnya itu menentang itu semua karena dirasa menaiki kuda itu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki aja. Lalu yang kedua itu pada adegan pemilihan ketua kelas di sekolah, Anissa terpilih karena mendapatkan suara terbanyak dibanding rivalnya yaitu Farid. Namun Pak Guru malah menetapkan Farid sebagai ketua kelas karena Anissa adalah seorang perempuan. Yang ketiga adalah adegan ketika Anissa meminta izin kepada abinya untuk melanjutkan kuliah di Yogyakarta, tapi abinya menentang itu semua karena dirasa Anissa perlu menemukan muhrim dulu atau suami dulu supaya tidak menyebabkan fitnah. Oke, kita lanjutkan wujud yang keempat, yaitu pada adegan ketika Samsudin ini adalah suami dari Anissa. Jadi Samsudin ini ketika sudah resmi menjadi suaminya, Samsudin itu meminta Anissa untuk melayaninya berhubungan suami istri. Namun Anissa menolaknya dengan secara halus. Tapi Anissa itu menolak dikarenakan pada saat Samsudin mengajak itu bersamaan dengan azan yang sedang dilanjutkan, yaitu azan zuhur, dan ingin menyegerakan sholat terlebih dahulu. Namun Samsudin yang terlihat marah dan kesal dengan jawaban Anissa itu malah memaksa Anissa untuk terus melanjutkan hubungan suami istri dengan menyeret Anissa ke kamar mandi dan juga menampar hingga berkata-kata kasar kepada Anissa, walaupun Anissa sudah resmi menjadi seorang istri dari Samsudin. Kemudian yang kedua, kesetaraaannya itu terjadi juga pada saat Samsudin meminta berhubungan suami istri kembali, namun pada istrinya yang kedua yang bernama Kalsum. Padahal saat itu Kalsum sedang hamil tua dan Kalsum terpaksa melayani Samsudin sebagai seorang suaminya karena ia dengan keadaan yang lemah, ia takut suaminya marah dan berperilaku kasar kembali kepada Kalsum seperti itu. Kita lanjutkan lagi karena masih ada beberapa wujud kesetaraan gender yang akan disampaikan oleh Cio. Selanjutnya wujud kesetaraan gender yang selanjutnya pada kisah ketika Anissa bekerja di sebuah lembaga bantuan sebagai konselor yang menangani kasus-kasus tindak kekerasan dan kaitannya itu dengan terhadap perempuan. Sebut saja WCC, Women's Crisis Center, dengan didampingi oleh Mariam, pemimpin dari lembaga tersebut. Setelah Kudori meninggal dan Anissa lah yang menjadi orang tua tunggal untuk Mahbub yaitu anaknya. Karena hal tersebut Samsudin ingin dan berniat menikahi Anissa kembali, tapi Anissa menolaknya dengan mentah-mentah. Oke, jadi itu adalah ada kurang lebih 7 scene atau wujud dari ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam film Perempuan Berkalung Sorban berdasarkan hasil analisis kami. Walaupun pada dasarnya banyak sekali scene atau adegan yang terjadi dalam film ini, kami hanya ambil beberapa untuk dijadikan bahan analisis dalam presentasi di tugas kali ini. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa film Perempuan Berkalung Sorban merupakan karya yang terlibat dalam bentuk hasil dari media yang
mengangkat isu gender dalam karyanya, yang dalam hal ini media dan gender terlibat dalam hasil analisis kami di tugas mata kuliah Komunikasi Perubahan Sosial. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan juga jelaskan kepada teman-teman semua hasil dari analisis kerja kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.